Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'atun wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral akhwat wal ummahat, azani Allah wa iyyakunna jami'atan. Yasurruna fi hadzal liqa' fi hadzal yawm al-arbi'a ats-tsani wal haqiqa al-muhadir al-yawm al-ustadz Abu Abdurrahman Haryanton bisababi udhrihi li'anna fi ma'hadihi ar-rasyad hunaka ad-dawra lil asatidzah wa tullab fi dauratin alladhi bil lughatil arabiyyah wal ustadz Dr. Sufyan Baswedan hafizallahu taala. Walidzalika i'tadara al ustadz Abu Abdurrahman Haryanton fi hadzal yawm wa ana al haqiqa al muhadir fi al-rabi' yani fi al-arbi'a ats-tsalits uajjil wa uqaddim ay al-Ustaz Abu Abdurrahman Haryanton insyaallah sayalqi al-muhadara fil usbu'i al-qadim. A'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Akhwat wal ummahat, kita lanjutkan materi yang telah kita bahas di pertemuan 23, pertemuan bulan yang lalu, masih dalam bab al-iman bir rusul. Iman kepada Rasul Allah Subhanahu wa ta'ala. Masih bisa ditangkap ya? Halo. Jenengan masih saged nangkap ya yang disampaikan insyaallah? Masih ya? Insyaallah pahalanya double jenengan masyaallah. Nah, tetap konsentrasi, saya juga berusaha menyampaikan semampu kami. Azani Allah wa iyyakum jami'an. Akhwat wal ummahat, terakhir kita membahas iman kepada Rasulullah Subhanahu wa taala yang belum selesai. Terakhir pada kalimat Syekh Abdul Azim bin Badawi alladhi yaqul wa ma'lumun anna kulla ummatin min hadhil umam kadzabat rasulaha alladhi ja'aha
Walakinnallaha nusiba ilaihim au nasaba ilaihim takdziba jami'il mursalin. Kita ketahui bersama bahwa umat-umat terdahulu mereka mendustakan para rasul yang datang kepada mereka. Seperti umatnya Nabi Nuh alaihissalam yang mendustakan Nabi Nuh alaihissalam. Umatnya Nabi Saleh yang mendustakan Nabi Saleh. Umatnya Nabi yang lainnya, Nabi Hud, mendustakan Nabi Hud alaihissalam. Namun sebagaimana ayat yang kita baca, Allah mensifati umat-umat mereka, umatnya Nabi Nuh, umatnya Nabi Hud, umatnya Nabi Saleh, umatnya Nabi Lut. Mereka adalah orang-orang yang mendustakan para nabi dan rasul. Di antara ayat yang dibawa adalah seperti Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kadzabat qaum Nuhin al-mursalin." Sungguh telah mendustakan kaum Nuh para rasul. Kadzabat 'adun al-mursalin. Sungguh telah mendustakan kaum 'ad para rasul. Kadzabat ashabul aikatil mursalin. Sungguh mendustakan ashabul aikah para rasul. Ini menunjukkan bahwasanya ketika Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dari contoh-contoh umatnya para nabi dan rasul terdahulu yang padahal mereka adalah mendustakan rasul yang datang kepada mereka, tapi Allah menyebutkan bahwa mereka mendustakan semua nabi dan rasul. Walakinnallaha nasala ilaihim takdziba jami'al mursalin. Meskipun mereka mendustakan adalah rasul yang datang kepada mereka, tetapi Allah mensifati mereka. Allah menjadikan mereka orang-orang yang mendustakan jami'al mursalin. Li'anna risalata wahidatun fi asliha. Karena sesungguhnya ar-risalah wahidatun, cuma satu, fi asliha, pada pokoknya, pada asalnya. Semua nabi dan rasul, dari nabi dan rasul yang pertama sampai nabi dan rasul yang terakhir, semua membawa syariat yang sama, semua membawa perintah yang sama, semua membawa risalah yang sama. Wahidatul fiha, satu tujuannya, satu misinya. Wa in ta'addada hamiluha, walaupun bermacam-macam, berbeda-beda yang membawanya. Wa alaihi, maka oleh sebab itu, fatakdzibu wahidin min hamlatiha, mendustakan satu di antara mereka para rasul, takdzibu li jami'i hamlatiha, maka mereka mendustakan seluruh Rasulullah Subhanahu wa taala. Hadza akhiru ma waqafna min syahril ma'ruf. Ini pembahasan yang terakhir yang kita bahas di pertemuan bulan yang lalu. Kita lanjutkan qala al-musannif rahimahullahu taala. Ikhwatal iman, saudaraku semuanya. Bal muradu bi bi'tsatir rusuli lima ba'atsallahul mursalin. Apa yang dimaksud pengutusan para rasul dan mengapa Allah mengutus para rasul? Qala ta'ala fi bayan al-hikmah allati min ajliha arsala rusulan. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan hikmah dari tujuan Allah mengutus para rasul. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang pertama di surah An-Nisa ayat 165. Rusulan mubasysyirin wa mundzirin li'alla yakuna lin-nasi 'ala Allahi hujjatun ba'da rusuli. Rusulan mubasysyirin wa mundzirin, utusan Allah Subhanahu wa taala yang Allah utus sebagai pembawa kabar gembira, mubasysyirin wa mundzirin, dan membawa peringatan. Kenapa demikian? Li alla yakuna linnas, agar supaya manusia ini diberikan peringatan, diberikan kabar gembira, sehingga Allah ya hujjatun, sehingga Allah mempunyai hujjah dengan telah mengutusnya
para rasul. Jadi tidak ada nanti mereka yang protes, mereka yang tidak terima, mereka yang tidak menerima keputusan Allah. Manakala Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan dan ganjaran kepada orang-orang yang beriman, dan sebaliknya Allah memberikan azab kepada mereka-mereka yang ingkar. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala telah mengirim, telah mengutus utusan Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa berkelit lagi. Tidak bisa berkelit lagi seorang. Ya Allah, tidak sampai kepadaku apa yang diajarkan. Tidak sampai kepadaku apa yang diberitakan. Tidak sampai kepadaku syariat ini. Tidak ada yang bisa demikian. Karena Allah telah mengutus para nabi dan rasul. A'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Fahadhiyal hikmah. Inilah hikmah min irsalil mursalin, dari pengutusan para rasul Allah Subhanahu wa taala, di alla yakuna linnas 'alallahi hujjatun ba'dar rasul, agar manusia mendapatkan peringatan, mendapatkan gembira, kabar gembira, mendapatkan petunjuk dari para rasul yang telah menyebarkan dakwah kepada mereka, sehingga Allah memiliki hujjah setelah manusia diutus padanya rasul-rasul. Kama qala ta'ala, kalaulah tidak demikian, maka apa yang terjadi? Kalaulah Allah tidak mengutus para rasul, apa yang terjadi? Maka manusia nanti akan berkelit, manusia maka nanti akan protes dan semisalnya. Allah berfirman, walaula an tusibahum musibatun mimma qaddamat aydihim fayaqulu rabbana laula arsalta ilaina rasulan fanattabi ayatika wa nakuna minal mu'minin. Di dalam surat Al-Qasas ayat 47, Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan jikalau musibah menimpa kepada mereka bima qaddamat aydihim fayaqul, maka mereka berkata, ya Rabb, seandainya tidak Engkau utus kepada kami seorang rasul, maka kami akan mengikuti petunjuk-Mu dan kami akan menjadi orang-orang yang beriman. Maka tidak ada alasan lagi perkataan dan demikian. Ya Rabb, kalau ada utusan-Mu, aku akan menjadi orang yang beriman. Karena Allah sudah takdirkan, Allah sudah utus utusan Allah Subhanahu wa taala para nabi dan rasul yang mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Wa kama qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Maidah ayat 19, ya ahlal kitab qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum ala fatrah minar rusul an taqulu ma ja'ana min basyirin wa la nadhir faqad ja'akum basyirun wa nadhir. Ya ahlul kitab, wahai ahlul kitab, wahai orang-orang Yahudi dan Nasrani, qad ja'akum, sungguh telah datang rasuluna, utusan-utusan kami, yubayyinu lakum ala fatrah, yang menjelaskan kepada kalian dalam suatu waktu ya, yang terputus ya. Jadi kisahnya beberapa waktu Allah Subhanahu wa taala tidak mengutus rasul di tengah orang-orang ahlul kitab. Putus masa itu. Tapi kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus kembali ya Rasulullah Subhanahu wa taala. Ya minar rusul. Ya, Allah utus kembali para rasul Allah Subhanahu wa taala. Antaqulu ma ja'ana min basyirin wala nadhir. Sehingga mereka akan berkata, kalaulah Allah tidak mengutus kepada mereka para rasul, maka orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani akan berkelit kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada ma ja'ana min basyir wala nadhir. Ya Allah, tidak ada datang kepada kami pembawa kabar gembira ataupun pembawa peringatan, alias tidak ada rasul yang datang kepada kami. Namun apa kata Allah? Faqad ja'akum basyirun wa nadhir. Sungguh telah datang kepada kalian rasul-rasul Allah yang membawa kabar gembira lagi membawa peringatan.
Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa hadza kitabun anzalnahu mubarak fattabi'uhu wattaqu la'allakum turhamun. Azani Allah wa iyyakum jami'an. Fallahu subhanahu wa ta'ala qad abtala hujajal ibadi wa qata'a ma'adhirahum bi irsalir rusuli wa inzalil kutubi. Faman kafara ba'da dhalika fannaru awla bihi wa laysa lahu hujjatun yahtajju biha indallah wa la yaqbalu minha. Allah Subhanahu wa taala sungguh menolak, membatalkan hujah-hujah hambanya yang mereka berkelit, yang mereka protes, yang mereka tidak menerima keputusan Allah Subhanahu wa taala. Wa qata'a ma'adhirahum, dan Allah memutus udzur-udzur mereka. Allah tidak lagi menerima uzur-uzur mereka. Ya Allah, aku tidak mengetahui tentang hal ini. Ya Allah, aku belum sampai ilmu tentang hal ini. Ya Allah, belum sampai kepadaku tentang kewajiban dan keharaman dan lain sebagainya. Allah tidak menerima uzur-uzur kita. Allah mematahkan hujah-hujah kita. Kenapa? Bi irsalir rusul. Karena Allah sudah mengutus para rasul. Wa inzalil kutubi, dan Allah turunkan kitab-kitab Allah. Faman kafara ba'da dzalika, setelah Allah Subhanahu wa taala mengirim para rasul, mengutus para rasul, menurunkan kitab-kitabnya, tapi orang tidak beriman kepada Allah, fannaru aula bih, maka neraka lebih pantas untuknya. La haula wala quwata illa billah. Allah sudah kirim utusan Allah. Allah sudah utus Rasul-Rasul Allah. Allah sudah turunkan Al-Quran. Allah sudah turunkan kitab-kitab Allah. Namun kita tidak beriman kepada Allah, maka tidak ada alasan bagi kita memohon udzur, meminta udzur, memberikan alasan. Allah patahkan itu semuanya. Allah tidak menerima lagi apa yang akan kita sampaikan kepada Allah, karena Allah telah mengutus para rasul dan juga menurunkan kitab-kitabnya. Walaysa lahu hujjatun biha indallah, maka manusia tidak mempunyai hujah lagi, alasan lagi, yahtajju biha indallah, untuk disampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala yaqbalu minha udhrun, dan Allah tidak menerima uzur manusia ketika Allah telah mengutus para rasul dan menurunkan kitab. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Qiyamah, balil insanu ala nafsi basirah walau alqa ma'adhirah. Balil insan, bahkan manusia, ala nafsihi, terhadap diri-diri mereka basirah, paling mengetahui. Ya. Manusia ngerti, manusia dengan sadar memahami akan dirinya. Akankah membutuhkan sesuatu untuk dijadikan tambahnya keimanan mereka, dekatnya dengan Rabb-nya, ataukah sebaliknya? Akankah dia terus-menerus jauh dari Allah Subhanahu wa taala, terus-menerus melanggar larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, terus-menerus jauh dari Allah Subhanahu wa taala? Maka dirinya kita, kata Allah, kita yang paling tahu. Jenengan hadir di majelis ilmu pada pagi hari ini karena jenengan mengerti bahwa saya jenengan butuh ilmu. Berbeda dengan saudara-saudara kita yang mungkin mengetahui informasi tentang hal ini, namun karena suatu hal dia tidak mendatangi majelis ini. Padahal longgar, padahal ada wasilah, padahal dekat. Tetapi dia yang paling ngerti dengan dirinya sendiri. Akankah dia lebih jauh dan lebih jauh dari Allah Subhanahu wa taala, ataukah ada hal lain yang sehingga dia tidak mendatangi majelis ini? Allah mengetahui bahwasanya kita adalah paling ngerti tentang diri kita sendiri.
Maka nanti ketika kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, kata Allah, walau alqa ma'adzira. Walaupun kita menyampaikan udzur-udzur kita kepada Allah, Allah tidak menerima lagi. Karena kita sudah tahu sebenarnya. Karena kita sudah paham sudah. Mereka-mereka yang tidak menunaikan sholat, kenapa kau nggak sholat? Ngerti, males. Mereka kenapa tidak sholat? Ngerti, menentang. Ya, tidak ada nanti kemudian berdusta kepada Allah. Ya, di hadapan Allah, kenapa engkau tidak sholat? Ya Allah, dulu itu nggak ada yang ngajarin saya. Ya Allah, dulu itu nggak ada yang majelis dekat dengan saya, sehingga aku tidak bisa mengetahui dan tidak bisa menuntut ilmu. Lah, tidak ada. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ma salakakum fi saqar. Apa yang membuat kamu membuat kamu masuk ke dalam neraka sakar? Qalu lam nakum minal musallin. Dulu aku bukan orang yang menunaikan salat. La haula wala quwata illa billah. Maka tidak ada alasan lagi ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala apabila Allah Subhanahu wa taala memutuskan tentang apa yang telah kita lakukan. Azani Allah wa iyyakum jami'an. Kemudian sambil mendengarkan buatan goyang-goyang kepalanya nggih. Nanti ikuti irama. Karena agak mandek-mandek karena kalau suara yang tinggi sengilan itu kan paham. Nah, kita lanjutkan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan di dalam surat Az-Zumar. Dengerin. Ya, Syekh Abdul Aziz membawakan ayat A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya, wasiqal ladzina kafaru ila jahannama sumara hatta idza ja'uha futihat abwabuha wa qala lahum khasanatuha alam ya'tikum rusulun minkum yatluna 'alaikum ayati rabbikum wa yudhirunakum liqa'a yawmikum hadza qalu bala walakin haqqat kalimatul 'adzab 'alal kafirin qila dakhulu abwaaba jahannama khalidina fiha wa bi'sa mathwal mutakabbirin. Maka nanti ya wasiqal ladzina kafar, orang-orang yang ingkar kepada Allah, orang-orang yang kufur, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, digiring ila jahannam, menuju neraka jahannam, sumara, berbondong-bondong. Banyaknya manusia-manusia yang ingkar kepada Allah, banyaknya manusia-manusia yang kufur kepada Allah, banyaknya manusia-manusia yang tidak beriman kepada Allah. Mereka digiring menuju neraka jahannam. Hatta idza ja'uha, sampai apabila mereka datang ya di neraka jahannam. Futihat abwabuha, dibukakan pintu neraka tersebut. Wa qala lahum khasanatuha, malaikat-malaikat penjaga neraka bertanya kepada mereka, alam ya'tikum rusulun minkum. Hei orang-orang kafir, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, orang-orang yang akan dimasukkan Allah ke dalam jahanam. Bukankah, tidakkah Allah mengutus para rasul untuk memberikan basyirah wa nadhira kepada kalian, untuk membacakan yatluna 'alaikum ayati rabbikum, membacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, wa yundhirunakum liqa'a yaumikum hadza, dan memberikan peringatan kepada kalian akan terjadinya hari ini, hari pembalasan. Apa kata mereka? Apa jawaban mereka orang-orang yang ingkar kepada Allah? Apa jawaban mereka orang-orang yang tidak beriman kepada Allah nanti ketika di pintu neraka tersebut? Qalu bala. Nggih, ada. Iya, ada rasul-rasul Allah yang datang kepada kami, memberikan kabar gembira dan memberikan peringatan kepada kami. Walakin haqqat kalimatul 'adzab 'alal kafirin. Tapi orang-orang kafir mendustakan.
Mereka mendustakannya. Mereka tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya. Mereka ingkar daripada apa yang Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sampaikan. Maka para malaikat Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qila udkhulu abwaaba jahannam khalidina fiha." Wahai orang kafir, wahai orang yang tidak beriman kepada Allah, masuklah kalian semua ke neraka jahannam khalidina fiha, kekal di dalamnya. Naudzubillah tsumma naudzubillah. Fa bi'sa maswal mutakabbirin. Dan itulah sejelek-jelek tempat bagi orang-orang yang mutakabbirin, sombong. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyebut orang-orang kafir yang dimasukkan ke dalam neraka jahanam dengan sebutan orang-orang yang sombong. Ya, maka Nabi SAW dalam sebuah hadis menyebutkan, ya, bahwasanya al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Kalau dalam bahasa Indonesia kita mengatakan orang yang sombong itu adalah orang yang hanya mengolok-olok manusia, orang yang merendahkan manusia, orang yang membuli manusia. Tetapi dalam Islam, sombong lebih daripada itu adalah batarul haq, menolak kebenaran. Menolak kebenaran. Walaupun orangnya sopan, masya Allah, ya, walaupun orangnya masya Allah dermawan, walaupun orangnya masya Allah, ya, dengan sifat-sifat yang di mata manusia merupakan sifat yang mulia, tetapi ketika menolak kebenaran, dan kebenaran yang nomor satu adalah kebenaran Islam, ketika dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, apapun agamanya, ketika dia tidak beriman kepada Allah, maka dia adalah orang yang sombong. Batarul haq wa ghamtun nas. Asani Allah wa iyyakum jami'an. Qala ta'ala wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasulan. Allah telah bersumpah, dan sungguh kami tidaklah memberikan azab sampai kami utus kepada manusia Rasul Allah sendiri. Jadi ketika Allah menetapkan azab bagi mereka yang ingkar kepada Allah, ketika Allah menetapkan azab bagi mereka yang tidak beriman kepada Allah, sungguh sebelumnya telah sampai kepada mereka basyira wa nadhira dari Rasul Allah Subhanahu wa ta'ala. A'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Ma hiya wazifatur rusuli. Tema berikutnya adalah apa wazifah, tugasnya para rasul. Kalau judul sebelumnya tadi apa? Ma hikmatu irsalir rusul. Nah, apa hikmahnya diutusnya para rasul? Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala. Ma hiya wazifatur rusuli. Apa tugasnya para rasul? Wazifatur rusuli tablighul khalqi muradallahi subhanahu wa ta'ala minhum. Wazifatur rusuli ad-da'watu ila Allah azza wa jalla wa hum jami'an qad da'au ila aslin wahidin wa huwa tauhidullah azza wa jalla. Qala ta'ala wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ibudullaha wajtanibut taghut. Wa qala ta'ala wa ma arsalna min qablika min rasul illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Wal qari'u lil Qur'anil Karim yajidu anna al kalimata allati da'a ilayha jami'al anbiya jami'ul anbiya kalimatan wahidan tatakarraru binafsil alfaz bal binafsil huruf. Ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Qala ta'ala syara lakum minad din ma wassa bihi Nuha walladzi awhayna ilaika wa wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimu din wa la tatafarraqu fi. Ikhwatal iman, kata Syekh,
Wazifatul rusul, tugasnya para rasul adalah tablighul khalq, menyampaikan, meneruskan, menyerukan kepada manusia murad Allah Subhanahu wa taala min, apa yang Allah inginkan untuk disampaikan kepada manusia. Semua yang Allah perintahkan untuk disampaikan para rasul, maka semua diperintahkan disampaikan oleh para rasul Allah Subhanahu wa taala. Wazifatul rasul, yaitu tugas mereka adalah ad-da'watu ila Allah azza wa jalla, berdakwah, menyeru untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa hum jami'an, dan seluruh para rasul qad ba'au, semuanya telah menyerukan ila aslin wahidin, kepada dasar yang satu, kepada misi yang satu. Apa itu? Wa huwa tauhidullah, yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, menjadikan Allah Subhanahu wa taala satu-satunya diberikan ibadah, satu-satunya sebagai Tuhan yang benar sembah, satu-satunya manusia memberikan ibadah kepadanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin", dan sungguh kami telah mengutus setiap umat rasulan, rasul, utusan Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Anibudullah wajtanibut taghut, agar rasul tersebut menyampaikan kepada tiap-tiap umat apa? Agar umatnya menyembah Allah Subhanahu wa taala semata dan meninggalkan kesyirikan. Wa qala ta'ala, dan Allah berfirman di ayat yang lain, wa ma arsalna min qablika min rasul, dan tidaklah kami mengutus rasul-rasul sebelum engkau ya Muhammad, illa nuhi ilaih, kecuali kami wahyukan kepada mereka tentang apa? La ilaha illa ana fa'budu, bahwasanya tidak ada ilah, tidak ada Tuhan yang boleh, yang benar disembah kecuali aku, kata Allah. Fa'buduni, maka sembahlah aku. Wal qari'u lil Qur'an, dan seorang yang terbiasa membaca Al-Quran, dia akan mendapatkan di dalam ayat-ayat yang ada dalam Al-Quran, annal kalimatal lati da'a ilaiha jami'ul anbiya kalimatan wahid, bahwasanya seorang qari yang baca Al-Quran di banyak ayat dia akan mendapatkan bahwa seluruh para nabi itu menyerukan kalimat yang satu, menyerukan misi yang satu. Cuman satu misinya para nabi dan rasul. Tatakarrara binasil alfat, kadang lafadznya mirip atau pelak, bal binasil huruf, bahkan huruf-hurufnya sama. Yang diwahyukan Allah wahyukan kepada Nabi Nuh, Allah wahyukan kepada Nabi Lut, Allah wahyukan kepada Nabi Saleh, Allah wahyukan kepada Nabi Hud, dan lain sebagainya, sampai yang terakhir Allah wahyukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan perintah yang satu. Apa itu? Ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghair. Wahai kaumku, ya kaum, wahai kaumku, wahai umatku, ubudullah, sembahlah Allah semata, malakum min ilahin ghair, yang tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah misi para rasul Allah Subhanahu wa ta'ala. Misi para rasul Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan berbagai rasul yang ada, berbeda yang membawa, tetapi apa yang dibawa adalah sama, yaitu kalimat tauhid, yaitu ubudullah ma lakum min ilahin ghair, yaitu la ilaha illa ana fa'budun. Azani Allah wa iyyakum. Ikhwatal iman, saudaraku seiman,
minal iman bil mursalin, merupakan keimanan kepada Rasul Allah. Al-imanu bima sallallahu ta'ala minhum wa man lam yusammi. Wa qastamallahu azza wa jalla lana fil Qur'anil Karim khamsatan wa ishrina rasulan. Termasuk keimanan kepada Allah, termasuk keimanan kepada para rasul Allah adalah mengimani semua rasul-rasul Allah, baik yang Allah tunjukkan namanya di dalam Al-Quran ataupun Allah belum menunjukkan namanya di dalam Al-Quran. Ya, di dalam Al-Quran Allah menunjukkan nama Rasulnya itu 25 nama Nabi dan Rasul. Itu kita imani. Namun di dalam Al-Quran Allah pun menunjukkan ada Nabi dan Rasul yang Allah tidak tunjukkan namanya. Kita pun mengimaninya. Ya, berarti kita mengimani seluruh Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik yang namanya nampak di dalam Al-Quran ataupun tidak nampak. Faminal iman bil mursalin, termasuk pula iman kepada Rasul-Rasul Allah. An nu'mina bihaula'il ladzina sammallahu lana fi kitabihil aziz, yaitu mengimani semua yang Allah berikan nama di dalam Al-Quran. Faman ankara risalata rasulin min haula, maka siapa yang mengingkari risalahnya para rasul tersebut, fahuwa kafirun bi jami'il mursalin, maka dia mengkufuri semua para rasul. Kama bayyana sabiqan, kama bayyana sabiqan, ya, sebagaimana telah dijelaskan yang lalu. Mengimani sebagian, ingkar sebagian, maka ini tidak boleh. Ya, karena seorang yang ingkar sebagian, maka dia sama saja ingkar kepada seluruh nabi dan rasul. Wajibul iman al-mujra bi kulli man arsalallahu azza wa jalla min ghairi musammina fil Qur'an, wa kama la yajuzu bi wahid mimman samallahu azza wa jalla la yajuzu itsbatun nubuwwati lismin muayyan lam yusammihi fil Qur'an. Singkatnya, kalau kita sudah mengetahui tentang hal tersebut, maka kita pun tidak boleh menetapkan nama untuk seorang nabi yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyebutkan di dalam nas. Allah tidak menyebutkan di dalam Al-Quran, kita bisa membuat nama nabi di, tak boleh. Nabi di. Nah, dulu pernah rame tahun 2000 sekian, kita masih sekolah, ada namanya nabi perempuan lagi, Lia Eden. Dengan sebagian mungkin memahami akan hal tersebut. Berapa tahun yang lalu, ya, tidak jauh dari kita ada. Dan itu ternyata ada pengikutnya di daerah Kelemahan sana. Ada seorang sahabat yang bertugas di Polsek Kelemahan menginformasikan, ada di Kelemahan itu orang yang mengaku nabi. Ya, itu pun ada pengikutnya sekitar 17 orang kalau tidak salah. Oh iya ada. Azani Allah wa iyyakum jami'an. Maka tidak boleh. Tidak boleh seorang memberikan nama terhadap nabi dengan nama-nama yang tidak dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Qur'an. Fala yajuzu an naqul fulan nabiyyun. Nah, kita mengatakan fulan nabi. Madama hadzal lam yadhkur Allah Subhanahu wa Ta'ala fi kitabillah wala fi sunnatin tsabitah. Yang mana Allah tidak menurunkan dalam Al-Quran nama-nama tersebut, atau Rasulnya SAW tidak pernah menyebutkan. Maka kita tidak boleh menyebutkan nama Nabi tersebut. Wa minal iman bil mursalin, termasuk keimanan kepada Rasul-Rasul Allah, al-imanu bi annahum afdalul khalq. Ini luar biasa penting juga. Mengimani kepada Rasul-Rasul Allah, di antara bentuk keimanannya adalah kita meyakini bahwasanya para Rasul itu afdalul khalq. Nama afdalul khalq, makhluk yang paling afdal, manusia yang paling mulia adalah para rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa aktsarun nasi ilman, ilmu yang paling banyak adalah ilmunya para rasul. Wa amalan, amal soleh yang paling banyak adalah yang dikerjakan oleh para rasul. Wa asdaquhum haditsa,
Nah, dan orang yang paling jujur, orang yang paling terpercaya daripada apa yang disampaikan adalah para Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa akmaluhum akhlaqan, dan akhlak yang paling mulia, perangai yang paling sempurna adalah yang dimiliki oleh para Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa annallaha hatsahum, dan Allah mengutuskan mereka dengan keutamaan-keutamaan yang tidak dimiliki oleh selain mereka. Wa annallaha lam yahussahum bitabai ghairu tabail bashar. Innama ikhtarahumullah subhanahu rajulan aw rijalan yaquluna wa yashrabun. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mengkhususkan mereka dengan tabiat selain tabiat manusia. Ya. Jadi Allah mengkhususkan para rasul itu tetap dalam garis barometer manusia. Jadi misalnya manusia paling ganteng siapa? Rasul. Manusia paling cerdas siapa? Rasul. Manusia paling buat siapa? Rasul. Jadi standarnya adalah standar manusia. Jadi tidak ada manusia yang bisa terbang siapa? Rasul. Karena itu tidak tabiat manusia. Tidak ada Rasul bisa terbang. Rasul sholatnya di atas awan begini. Asyhadallahu wa iyyakum jami'an. Kecuali ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala tunjukkan sebagai mukjizat untuk kaum. Tetapi dalam kehidupan sehari-hari, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mengkhususkan rasul-rasul yang diutus itu mempunyai kelebihan di atas normalnya manusia. Misalnya, ya, ada rasul siapa yang makan kaca beling? Rasul. Boten enten. Karena umumnya manusia makan ya makanan yang enak. Di sini, Masya Allah, Syekh memberikan garis bawah yang luar biasa. Bahwa saya lam ya'ussahum bitabai ghairu tabail bashar. Allah tidak mengkhususkan mereka dalam keutamaan-keutamanya yang di luar batas nalar manusia, di luar kebiasaan manusia. Lah. Bagaimana dengan Rasulullah SAW Isra wal Mi'raj? Ini kan sebuah kasus khusus. Bagaimana ada perintah khusus? Ada kejadian itu, tapi bukan setiap hari Rasulullah terbang dari Madinah ke Mekah, tidak. Jadi tidak. Jadi di waktu-waktu khusus, ya ini bagian daripada mukjizat Nabi SAW. Ya, Allah Subhanahu Wa Taala izinkan dengan malaikat Jibril, ya kemudian Al-Isra wal Mi'raj dan seterusnya tersebut. Tapi tidak menjadi kebiasaan. Kelebihan Nabi setiap hari bisa berubah. Bagaimana Rasul membelah bulan? Setiap hari Rasul membelah bulan. Enggak. Tapi dalam waktu-waktu tertentu karena mukjizat, ya. Azza-Jalla wa iyyakum jami'an. Jadi ini perlu dipahami bahwasanya Rasulullah Subhanahu wa Ta'ala semua kesempurnaan yang ada pada manusia daripada kebaikan-kebaikan manusia itu ada pada Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang paling pintar, yang paling banyak beramal, yang paling jujur, ya, dan seterusnya. Yang paling mulia akhlaknya, yang paling sopan. Manusia siapa yang paling sopan? Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innama ihtarahumullah subhanahu rijalan. Kemudian sini disampaikan batasan bahwa Allah hanya mengutus dari para rasul ini adalah manusia dengan jenis kelamin rijal, laki-laki. Jadi dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad tidak ada Nabi dan Rasul Allah yang diutus adalah kaum wanita. Tidak ada. Bagaimana dengan kisah Ratu Balqis misalnya? Dia adalah ratu, bukan Nabi dan Rasul. Ya. Bagaimana dengan wanita yang mulia, istrinya Fir'aun istrinya Fir'aun. Siapa? Asia. Dia adalah orang yang beriman. Adalah orang yang beriman, Masya Allah. Ya, ini sebagai pecutan buat kita semuanya. Jikalau ya, mungkin sebagian kita mengalami ya keluarga-keluarga yang digambarkan dalam bahasa seperti rumah yang pecah,
seperti tinggal di dalam bara api. Sejahat-jahat mungkin bagian dari keluarga kita, suami kita atau anak kita tidak lebih daripada Firaun alaihissalam. Tapi bagaimana dengan Asia yang dia di dalam lingkup seorang yang mengaku Tuhan, ana rabbukumul a'la, tetapi Allah Subhanahu wa taala takdirkan bagaimana keimanan Asia mampu menjaganya hingga wafat dan dia dijadikan penduduk surga. Azani Allah wa iyyakum jami'an. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa daraballahu mathalan lil ladzina amanu imra'ata fir'aun id qalat rabbi ibni li 'indaka baitan fil jannah wa najjini min fir'auna wa 'amalihi wa najjini min al-qaumil zalimin." Istrinya Firaun, Allah abadikan bagaimana kehidupan istrinya Firaun. Dia adalah wanita yang beriman. Wanita yang beriman kepada Allah. Tidak sebaliknya. Bagaimana istrinya Nuh dan istrinya Lut. Daraballahu mathalan lil ladzina kafaru imra'ata Nuh wa imra'ata Lut. Bayangkan. Nabi, bojonya Nabi, suaminya Nabi, tapi tidak menjadikan dia selamat dunia dan akhirat. Nabi Nuh, Nabi Lut. Begitu pula anaknya Nabi Nuh. Tidak menjadikan ayahnya seorang nabi, menjadikan dia selamat dunia dan akhirat. Menunjukkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada mereka yang ia kehendaki. Bagaimana Abu Talib tidak menjadikan dia selamat dunia dan akhirat ketika dia menjadi seorang yang mengasuh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari usia 8 tahun sampai diutus menjadi nabi dan rasul. Sampai ketika mendekati nazaknya, Nabi sallallahu alaihi wasallam di dekatnya. Qulu la ilaha illallah ya ammi, wahai pamanku, wahai ayahku. Ya, Nabi sudah menjadikan Abu Talib sebagai ayahnya. Karena dari kecil diasuh oleh Abu Talib. Ya, qulu la ilaha illallah, wahai pamanku, ucapkan la ilaha illallah di akhir hayatmu ini yang akan menentukan uhajju bihi indallah yaumal qiyamah. Aku akan bertanggung jawab tentang dirimu, wahai pamanku. Kamu ucapkan dulu la ilaha illallah. Di sebuah hadis yang lain, Nabi SAW bersabda, "Man akhiru kalami la ilaha illallah, dakhala al-jannah." Tapi apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Datang Abu Jahal dan keluarganya yang daripada mereka orang yang kufur. Mereka berkata, akankah engkau mengikuti? Akankah engkau menyelisih Abdul Muttalib? Maka di akhir ayatnya Abu Talib mengatakan, ala millati Abdul Muttalib. Aku berkukuh di atas agama nenek moyang, agamanya bapakku, yaitu Abdul Muttalib. Mata ala ghairil Islam. Abu Talib meninggal dalam keadaan tidak masuk Islam. Yang padahal dia sudah jadikan dirinya benteng bagi Nabi Muhammad SAW ketika berdakwah di awal waktu, ketika semuanya menginginkan penolakan kepada Nabi Muhammad SAW. Maka Abu Talib mengatakan, lanjutkan wahai anak, aku di belakang, aku akan memberikan semua yang aku mampu. Disebutkan dalam kitab sirah, ya, aku akan berikan mabakaina, ya, kemampuanku ini semua totalitas untuk menjagamu. Abu Talib totalitas menjaga Nabi Muhammad SAW dari gangguan orang-orang kufar, tapi tidak mendapatkan hidayah dari Islam. Maka sedih Nabi SAW. Nabi sedih sebagai apa? Sebagai manusia biasa. Nabi Muhammad sebagai Nabi, sebagai manusia biasa sedih. Bapaknya yang merawat selama ini, ya, pamannya ini, dari usia 8 tahun sampai diangkat jadi Nabi, ya, tapi tidak mendapati dia masuk Islam. Maka Allah turunkan ayat sebagai begitu kepada Nabi SAW. Innaka la tahdi man ahbabta,
walakinallaha yahdi man yasha. Muhammad, engkau tidak akan bisa berikan hidayah kepada orang yang kau cintai, walaupun itu pamanmu. Tapi ketika Allah tidak berkehendak, maka tidak terjadi hidayah di sini. Dan Allah menghendaki kepada siapa yang Dia kehendaki di dalam memberikan hidayah. Asanallahu wa iyyakum. Kembali bahwa Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabi dan rasul semuanya adalah laki-laki dari manusia. Satu laki-laki, yang kedua dari manusia. Ya. Walaupun jin termasuk makhluk sakalain yang mendapatkan kewajiban untuk beribadah kepada Allah, tapi nabi dan rasul tidak ada dari bangsa jin. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Jin mempunyai tugas yang sama dengan manusia, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan syariat yang sama yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaquluna wa yashrabun, yaquluna wa yataghawwatun, yanamuna wa yatazawwajun, wa takunu lahum adh-dhurriyyah wa yamshuna fil aswaqi yabi'una wa yashtarun. Dan sifat nabi-nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala, selain mereka adalah dari golongan manusia dan nakirah, mereka pun juga memiliki sifat yang sama persis sebagaimana manusia biasa. Apa kata Syekh? Ya musyru mana tadi? Ya kuruna yashrabu. Mereka makan, mereka minum. Kalau nggak makan ya lapar, nggak minum ya haus. Ya bulu namanya tahu waktu. Nabi dan Rasulullah Subhanahu wa taala juga apa? Buang hajat, ya PAK ya PAB. Ya. Bukan berarti Rasulullah Subhanahu wa taala nggak makan, nggak minum, nggak buang hajat. Itu di surga nanti. Ya. Jenengan mau makan apa saja, ya, nggak buang hajat, ya, nggak ada kotoran yang keluar, nggak kembung, ya, nggak kembung. Jenengan saniki seminggu mboten buang hajat, mulai kembung kayak gimana begitu. Di surga tidak. Wetagawatun, ya namun, dan para rasul juga tidur. Bukan berarti para rasul itu mau welek terus tiap malam lah, ya tidur, manusia ya tidur. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bagaimana Rasulullah SAW dan orang-orang beriman mereka itu bangun di malam hari, ya. Berarti namanya bangun itu ya tidur. Tadajafa junubuhum 'anil madaji yad'una rabbahum khaufan wa tama'an. Ya. Mereka bangun di tengah malam, berarti mereka juga tidur, bukan berarti terus. Nah, bagaimana kalau kita melihat kembali kisah 3 sahabat Nabi SAW yang datang kepada Rasulullah SAW, namun tidak bertemu dengan Rasulullah SAW, ketemu dengan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, bertanya tentang bagaimana ibadah Rasul. Ya, ketika telah dijelaskan, mereka menyimpulkan sendiri. Ya, mereka menyimpulkan sendiri. Oh, Rasul ini kan sudah diampuni Allah. Rasul ini sudah apa? Dijamin masuk surga. Rasul dihapuskan dosanya. Maka di antara mereka satu mengatakan sa'asumu, ya, wala uftiru. Aku setiap hari akan berpuasa sepanjang tahun. Yang satunya sa'akumu wala anamu. Aku akan sholat malam setiap malam dan tidak akan tidur malam. Satunya wala atazawwajun nisa. Aku gak akan nikah. Karena Nabi SAW ini sudah diampuni, ya, dosanya. Makanya kadang di rumah, ya, buat sama istri, ya. Bahkan Nabi SAW istrinya nggak cuma satu, ya, menyibukkan sehingga ya amalnya Rasul biasa-biasa. Saya dengar tidak menikah, saya berjanji akan lebih baik dari Rasul. Mendengar apa yang disampaikan Rasulullah SAW, ihmarat wajhahu. Rasulullah marah, merah mukanya. Rasulullah marah, merah mukanya. Ya. Kemudian Rasul memberikan nasihat yang luar biasa kepada mereka. Ya. Sesungguhnya aku ya puasa
ya tidak puasa. Aku ya tidur ya bangun untuk sholat malam. Dan aku menikahi para wanita. Apa di akhir hadis tersebut? Man raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang membenci sunnahku, jalan hidupku, maka dia bukan golonganku. Masyaallah akhwat. Bagaimana mereka 3 orang ini yang ingin bukan kejelekan, tapi ingin kebaikan, ingin ibadahnya lebih dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang satu tidak ingin harinya kecuali puasa, yang satu tidak ingin terlewat malamnya kecuali sholat malam, yang satu tidak ingin menikah karena merasa dengan pernikahan akan terganjal berkurang amal soleh. Tidak ada yang berbuat jahat di antara mereka. Tidak ada kemaksiatan di antara mereka. Tapi ternyata itu merupakan kemaksiatan yang besar. Yaitu hulu. Yaitu bagaimana menginginkan sesuatu yang tidak diajarkan oleh Nabi SAW. Nabi bahkan menutup wasiatnya. Man raghiba an sunnati. Siapa yang benci dengan jalan hidupku. Mau sholat, mau puasa, tidak menikah karena ingin beramal lebih banyak, dianggap membenci jalan hidup Nabi SAW. Asanillahu ayyakum jawab, menunjukkan di dalam hidup kita, di dalam beramal kita, di dalam beribadah kita harus senantiasa waspada. Akankah yang kita lakukan, yang kita amalkan, yang kita kerjakan sesuai dengan petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Derekkah kita dengan kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Wa illa fala. Kalau tidak, maka tidak kita lakukan. Hasanillahu iyyakum. 3 sahabat tadi tidak menyimpang secara kasat mata. 3 sahabat tadi tidak ada berbuat maksiat secara kasat mata. 3 sahabat tadi tidak melakukan pelanggaran secara kasat mata. Tetapi ternyata melakukan pelanggaran terbesar, yaitu apa? Menyimpang dari petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Man raghiba an sunnati falaysa minni. Dan Nabi tidak mengakui mereka sebagai golongannya. Siapa yang membenci sunnahku, saya membenci jalan hidupku, saya membenci petunjukku, maka bukan golongan kami, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hasbunallahu wa iyyakum. Kemudian hari ini saya kosong, jadi saya lanjutkan. Betul apa-apa mungkin? Saya selesaikan bab tentang Rasul. Masih 1 halaman. Panitia pripun? Kan biasanya sudah selesai 9:30 ya. Wa yamshuna fil aswaqi yabi'una wa yashtarun. Dan para nabi dan Rasulullah SAW pun beraktivitas, bekerja dengan pekerjaan-pekerjaan sebagaimana umum manusia. Ada yang jual beli di pasar, ya. Ada yang membuat baju besi, ada yang bertani, ya. Ada yang lainnya. Ya, mereka beraktivitas layaknya aktivitas manusia, mencari nafkah. Azanillahu wa iyyakum jami'an. Dan mereka pun ya wetazawwajuna, dan mereka menikah agar mereka mempunyai keturunan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad arsalna rusulan min qablika wa ja'alna lahum azwajan wa dzurriyyah." Dan sungguh kami mengutus rasul sebelummu ya Muhammad, dan kami jadikan mereka berpasang-pasang dan mempunyai anak keturunan. Fal wajibu al-wuquf inda hadzal had. Kewajiban kita dalam iman kepada Rasul adalah pada batas ini, bahwasanya Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa taala adalah manusia biasa yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mempunyai kebiasaan umumnya manusia. Tidak sebagaimana yang dibayangkan, sebagaimana orang-orang ya yang hulu terhadap Nabi dan Rasulullah Subhanahu wa taala. Bahkan sebagian kaum muslimin hulu kepada orang-orang soleh yang dikisahkan bisa berterbang, ya, yang dikisahkan bisa sholat di atas air, ya, dan lain sebagainya. Rasulullah saja tidak bisa. Azani Allah wa iyyakum jami'an.
Kemudian wa'an mana tadi fal wajib hukum indah hadzal hal wal ibtiad 'anil ghulu fihim, dan kita berusaha menjauhi dari yang namanya ghulu, wa itra'ihim, dan sebaliknya kita menjauhi dari hal-hal yang menyepelekan mereka, asyatal wuqufi wasfihim, jatuhnya, takutnya kita terjatuh dari mensifati mereka bima la yajuz, dengan apa yang tidak boleh mensifati mereka min hasaisil Rabb subhanahu wa ta'ala, sebagaimana hal tersebut bahkan sampai pada hal-hal yang menyangkut itu kekhususan bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, begitu banyak mereka-mereka yang Allah subhanahu wa ta'ala, ya, kita bisa melihat mereka-mereka yang tidak memiliki ilmu dalam hal ini datang kepada kuburan para nabi dan rasul dan minta langsung kepada nabi dan rasul. Bukankah minta ini adalah hak Allah subhanahu wa ta'ala? Kita minta kepada Allah. Tahu mereka tidak, mereka minta kepada nabi dan rasul. Ya. Kalau jenengan, insya Allah Allah takdirkan sudah pernah ke Madinah, Nabawi, kita melihat bagaimana umumnya kaum muslimin itu doanya menghadap kemana? Ke kiblat. Ya, umumnya kaum muslimin doanya itu menghadap ke kiblat. Tapi kita banyak jumpai, ya, di sekitar kuburan Nabi SAW, bahkan di luar area, ya, di teras masjid, mereka doa ngadep ke kubah hijau. Kenapa? Mencari barokahnya Nabi SAW. Ini nyata. Dan juga bagaimana kita melihat kaum muslimin, sebagian dari mereka yang terjatuh dalam hal ini, ya, mereka pun meminta kepada kuburan-kuburan orang saleh, wa na'udzubillahi min dzalik. Azani Allah wa iyyakum. Yang padahal, ya, innamal anbiya'u bashar. Para nabi dan Rasulullah SAW adalah manusia. Lam yamlikuna naf'a wala dharra, yang tidak bisa memberikan manfaat dan tidak pula memberikan madarat. Wala yamlikuna mauta, dan mereka tidak memiliki kematian. Wala hayatan, dan kehidupan. Wala nusura, dan kebangkitan. Mereka tidak punya itu semua. Ya. Bahkan kita ketahui semua nabi dan rasul telah meninggal dunia. Nah, kecuali Nabi Isa alaihissalam, barubbama asabathum amra wal asqam. Ya, bahkan rasul-rasul Allah itu juga sakit, ya, juga sakit, bahkan keracunan. Bahkan keracunan sebagaimana Nabi SAW yang diracun oleh wanita Yahudi, ya, diracun Nabi SAW. Nabi SAW manusia biasa dan sakit dan sakit. Azan ya Allah wa iyyakum jami'an. Wa dalahum azab mimman kafara bihim wa hum yamutuna wa rubbama yuqtalun. Nah, dan mereka pun mendapatkan gangguan, mendapatkan cobaan dari mereka-mereka yang ingkar kepada mereka. Ya. Bagaimana Nabi Muhammad SAW mendapatkan apa? Gangguan yang luar biasa. Dilempar kotoran unta, diikat lehernya ketika sholat. Kita tidak mendapatkan hal-hal yang seperti itu. Asyadul bala al-anbiya. Bala yang paling besar yang diterima oleh para nabi. Kurang satu para. Wa yamutuna wa rubbama yuqtalun. Dan para nabi dan rasul ada yang mereka meninggal, ya, karena sakit atau karena yang lain, bahkan di antara mereka yuqtalun, ada yang dibunuh oleh umatnya, dibunuh oleh mereka yang ingkar kepada nabi dan rasul. Wa minal iman bil mursalin, dan termasuk keimanan kepada rasul-rasul Allah, al-imanu bi anna afdalahum wa akramahum 'ala Allah subhanahu nabiyuna Muhammad SAW. Ini pembahasan terakhir, bahwasanya di antara keimanan kepada para rasul adalah mengimani bahwa nabi dan rasul yang paling mulia, yang paling afdal adalah nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, "Ana sayyidu waladi Adam." Aku adalah tuannya anak keturunan Adam. Wa minal iman bih, terakhir, al imanu bi annahu khatamun nabiyyin, mengimani bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah penutup para nabi dan rasul.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum, walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin." Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad SAW adalah Rasulullah wa khatamun nabiyyin, dan penutup para nabi dan rasul. Azani Allah wa iyyakum jami'an. Terakhir, Syekh Muhammad Syekh Abdul Aziz bin Badawi membacakan sebuah hadis Nabi SAW. Innahu sayakunu fi ummati kadzabuna thalathun kulluhum yas'amu annahu nabiyyun wa ana khatamun nabiyyin la nabiyya ba'd. Sesungguhnya akan terjadi di umat ini 30 pendusta, yang semua pendusta itu 30 pendusta itu semuanya mengaku adalah seorang nabi, padahal ada khatamun nabiyyin, akan adalah penutup para nabi dan rasul, la nabiyya ba'di, tidak ada nabi dan rasul setelah diutusnya aku. Azani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, kita selesai pada pembahasan Ar-Ruknur Rabi' Al-Imanu bi Rasulillahi Azza wa Jalla, iman kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa taala. Nah, insyaallah di pertemuan yang akan datang di tahun 2025 insyaallah kita akan membaca rukun yang kelima, al-imanu bil yaumil akhir, iman kepada hari akhir. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa salam, walhamdulillahi rabbil alamin. Sebagaimana telah disampaikan di awal, hari ini kita ada question, ada 3 pertanyaan. Ini teknisnya dijawab secara lisan atau ditulis panitia? Dijawab secara lisan dan panjenengan yang menentukan hadiahnya. Apabila kurang tepat Ustaz, gitu. Atau bagaimana? Nah, sebelum masuk sesi question, tadi saya ada titipan dari Pondok Saman Al-Farisi untuk ngapunten menyebar brosur di majelis. Mungkin bisa dibagikan atau sudah dibagikan. Itu adalah informasi Pondok Pesantren Saman Al-Farisi Putri jenjang usia 12 tahun ke atas atau setingkat SMP, SMA dan di atas SMA. Untuk tingkat SMP dan SMA belajar selama 3 tahun. Adapun tingkat di atas SMA belajar selama 2 tahun. Kemudian informasi yang lainnya bahwa alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat, Pondok Saman Al-Farisi terhitung tanggal 1 Desember 2024 telah membuka pendaftaran untuk pondok putra angkatan pertama usia mulai 15 tahun ke atas atau jenjang SMA. Monggo barangkali bapak-bapak, ibu-ibu yang mempunyai anak, keponakan, kerabat, anak sahabat, anak teman, usia tersebut, usia 15 tahun atau jenjang SMA, bisa didaftarkan di kami. Insya Allah di Putra sedikit berbeda dengan yang ada di Putri, karena di Putra insya Allah lebih kepada ilmu syar'i yang diawali tahun pertama pembelajaran bahasa Arab dan diniyah. Begitu pula untuk di Saman Al-Farisi alhamdulillah juga dibuka pendaftaran non ponpes atau tidak pondok untuk jenjang TK dan SD. Tafadhol nama syukur. Kuis yang pertama. Tapi ada banyak pertanyaan terkait. Sebelum kuis, ada beberapa pertanyaan yang masuk, coba kita jawab terlebih dahulu masalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan ingin bertanya. Apabila seorang muslimah bercadar melaksanakan sholat di masjid,
Apakah cadangnya harus dibuka ataukah kita buka aja, jazakallahu khairan. Walau a'lam dalam masalah sholat, terlebih di masjid yang sudah terpisah saf laki-laki dan perempuan, tentunya sholat dengan dibuka cadar sebagaimana umroh pun maka pendapat yang kuat dibuka cadarnya. Wallah. Adapun kalau masjidnya sempit dan banyak ikhwan dan lain sebagainya, wallah a'lam apabila tetap bercadar sholat dan bisa. Namun kalau saya pribadi tanya lepas cadar, maka lepas cadar lebih baik. Apalagi tempatnya sangat memungkinkan. Soal yang kedua, Bismillah, Ustaz, untuk memperbanyak doa ketika sujud, di setiap sujud sholat wajib saja atau untuk sholat sunnah? Di semua sholat, ya, terlebih sholatnya sholat sendirian. Kalau panjenengan sholatnya berjamaah, sebagai seorang imam maka harus mengetahui tentang makmumnya. Apabila sebagai seorang makmum maka harus ikut imamnya. Imam Allahu Akbar, jenengan tetap doa saja, maka ini justru menyalahi aturan. Karena bagi seorang makmum, keputusan imam adalah keputusan yang harus diikuti. Innama ju'ilal imam liyutamma bih. Jadi kalau imamnya Allahu Akbar ya harus berdiri. Besek dongaku buru mari tidak boleh. Maka mengikuti imam. Adapun jenengan sebagai imam, tafadhol, tetapi juga harus mengetahui, memahami karakter jamaah. Kadang ada jamaah yang mungkin tidak kuat sujud lama dan seterusnya, maka harus lebih memahami, harus lebih hikmah. Ada pun sholat sendiri yang alhamdulillah kebanyakan para akhwat mungkin mengamalkan ya keutamaan sholat di rumah, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa qarna fi buyutihinna, itu tinggal di rumah mereka. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, la tamna'u ima'akumul masajid, jangan kau halangi wanita-wanitamu untuk sholat di masjid. Tidak boleh kita sebagai seorang laki-laki menghalangi wanita-wanita kita yang ingin sholat di masjid, yang ingin mendapatkan pahala sholat jamaah misalnya. Tapi Nabi SAW tidak sampai di situ. Nabi SAW melanjutkan ya, hadisnya, la tamna'u ima'akumul masajid wa buyutuhunna khairun lahunna. Tetapi rumah-rumah mereka itu lebih baik bagi mereka. Lebih baik. Apapun kita dapatkan di masjid maka lebih baik di rumah. Wallah. Tapi karena suatu hal ya, kita sholat di masjid, rumah kita, rumah mantu masjid dan lain sebagainya, maka jenengan yang paling mengerti balik sana ala nafsihi basir. Adapun membiasakan ke masjid, tentu bagi seorang wanita bagaimanapun juga lebih baik di rumah ini. Wallah. Kemudian ada pertanyaan, satu pertanyaan langsung 3, Masya Allah. Orang. Yang pertama, Ustaz, adakah Nabi Daniel? Wallahu alam, di dalam buku yang pernah saya baca, saya juga pernah membaca tentang kisah Nabi Daniel. Tapi dalam kesempatan ini saya tidak berani menjawab, bisa membaca buku-buku yang ini. Wallahu alam. Minta tolong diberikan dalil tentang garam sebagai media roya. Kita hari ini tidak bahas tentang ruya, maka ini saya skip. Bisa ditanyakan kepada Ustaz Fajar atau Ustaz Ahyar tentang hal tersebut. Yang ketiga, Ustaz, apa yang harus anak lakukan? Bisa lakukan jika suami anak susah diajak ibadah, terutama sholat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenaan tentang sholat, memberikan wasiat khusus. Apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha. Wahai kaum mukminin, orang-orang beriman, ajarkan kepada keluargamu sholat. Sebenarnya ini khitabnya perintah untuk seorang suami. Khitabnya adalah seorang suami, yang bagaimanapun suami adalah kepala keluarga. Dan Nabi SAW bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati.
Kalian akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun, ya, kenyataannya di sebagian keluarga Allah takdirkan yang menerima hidayah adalah seorang wanita terlebih dahulu atau seorang istri. Maka berbicara akan hal tersebut, ya, maka dia berusaha bagaimana suaminya bisa menunaikan sholat wajib saja terlebih dahulu, walaupun di rumah. Tanda kutip, bagaimana suami kita menunaikan sholat wajib walaupun di rumah. Nah, memang kalau kita membahas sholat berjamaah, ini ijma ulama, para ulama menetapkan bahwa wajib bagi orang laki-laki. Tapi ketika kita membahas rukun Islam, ya, yang kedua adalah wa iqamus shalah. Jadi maksud adalah sholat 5 waktu. Ketika seorang belum pernah, belum terbiasa, sholat saja belum terbiasa, pun jangan jenengan seneni, Pak dan masjid, nggak bakal sholat. Untuk tahap awalnya bagaimana jenengan gandeng suaminya panjenengan, Bapak tolong imamin saya, ayo sholat dulu, ayo sholat di rumah. Sudah kebiasaan 5 waktu, masya Allah, sudah istiqomah. Bapak, maghrib tok sekali kesini. Maghrib kan oke konconi. Pelan-pelan. Suatu waktu, ini pernah saya mendengar sendiri, seorang ustadz kita, ustadz sepuh di Kediri, waktu itu menunggu waktu sholat zuhur, menunggu iqamah sholat zuhur. Beliau telepon dengan kakak, memberikan nasihat. Saya masih ingat nasihat tersebut. Karena saya disangkanya, saya nggak nguping, tapi dengar. Apa kata dia? Mas, kita itu di dalam sehari itu harus mengisi itu yang paling utama. Di antara keutamaan adalah sholat berjamaah di masjid. Jenengan sepisah mawon, bo maghrib, bo isya, bo SD. Karena di masjid itu adalah amalan yang paling utama. Siji ya. Masya Allah, saya melihat bahwasanya beliau mendakwahkan dengan cara yang luar biasa. Tidak langsung, Mas, wong lanang kudu nang masjid, orang subuh, orang duhur, orang asar, orang maghrib, orang isya, kudu nang masjid. Boten. Beliau menyampaikan apa? Mas, sedina pilihan siji sampai kudu nang masjid. Ini bagi yang sudah terbiasa sholat. Ini belum pernah sholat. Jadi kayak masjid boten. Oh. Selamat. Tapi panjenengan imami, monggo sampai ini bukankah jenengan ingin kita semua masuk surga bersama-sama dan seterusnya. Panjenengan yang paling paham tentang karakter suami panjenengan. Suami mulai jenengan ukuran dari imam wis tak jangan pelopong. Dan dengan rakyat jenengan paling paham. Karena Allah berfirman apa tadi? Allah Subhanahu wa taala berfirman bagaimana tadi? Di dalam surat Al-Qiyamah, balil insan ala nafsihi basir. Kami jenengan ibu-ibu di sini, bagaimana cara meruntuhkan ego suami punya cara yang berbeda. Si jenis senangnya jangannya lompong, si jenis senangnya jangannya terong gitu. Si jenis senangnya lompong itu beda. Caranya bujuk kan beda. Ayo Pak, imami Pak, sholat subuh Pak. Merong, cepet gak apa-apa. Sampai imami loh. Engko langsung jamnya ngeterong. Dan seterusnya, wallahu a'lam, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kata Nabi sallallahu, panjenengan lebih paham tentang urusan keluarga panjenengan, maka ambil cara yang terbaik dan selalu prioritas. Selalu prioritas. Kewajiban dari Allah SWT yang pertama adalah sholat 5 waktu. Ketika ini sudah tercapai, maka mulai ditunjukkan bagaimana yang lebih utama bagi laki-laki adalah sholat berjamaah di masjid. Tidak langsung 5. Satu-satu. Kalau bisa nanti sampai menjadi 5 waktu di masjid, maka ini suatu yang luar biasa. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan wasiat khusus dalam ayat dari wastabir alaiha. Wa'mur bis salat, wa'mur ahlaka bis salat, wastabir alaiha. Kata Allah, dan sabar ketika proses
mengajak orang untuk sholat. Allah sampai menggunakan kata wastobir, bukan wasbir. Ya, lek isbir itu sabar, lek istobir semua baro yo, lek ngejak wong sholat itu. Kemudian di antara cara yang lain tentu bagaimana anak-anak kita lebih perhatikan tentang sholat mereka. Kita bisa manfaatkan anak kita yang laki-laki misalnya, ini pucat yang masjid, yang pucat sholat. Kadang-kadang seorang orang tua itu manut kepada putra putrinya ketimbang kepada istrinya. Wallahu ta'ala a'lam. Masuk question. Pertanyaan. Pertanyaannya gampang. Nomor 1. Panitia melihat angkat tangan terlebih dahulu nanti dijawab. Berapa jumlah nabi dan rasul yang disebutkan dalam Al-Quran? Kita 25. Panitia yang mengetahui dengan paling hadiah. Soal yang kedua. Nabi dan Rasul. Kemungkinan terus banyak lanjutnya. Satu lagi. Alhamdulillah. Dapat hadiah. Yang ketiga, hadiah saya berikan kepada penanya yang bertanya tentang Ustadz, apa yang harus anak bisa lakukan jika suami anak susah untuk diajak ibadah, terutama sholat. Jazakumullah khairan, ini soal yang faedahnya untuk semuanya. Wallahu ta'ala a'lam. Jenengan ngaku ke panitia yang bertanya. Ada namanya. Mungkin ini yang bisa disampaikan pada pertemuan yang luar biasa di pagi hari ini, ya. Ngaji bersama dengan pecah konsentrasi. Tapi jenengan masih dapat ilmunya. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma inni nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Insyaallah kita akan lanjutkan membaca kitab ini di tahun 2025 dengan membaca rukun yang kelima, al-imanu bil yaumil akhir. Iman kepada hari akhir. Idza asabtu fa'ala min Allah wa idza ahtatu fa'ala min jahli wa min asyaitan. Aqulu qawli hadza wastaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah war ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.